Assalamualaikum, sahabat jiwa yang sedang mencari arah. Malam ini, aku ingin mengajakmu berjalan lebih dalam, masuk ke ruang yang jarang dijelajahi manusia. Ruang hening di dalam dirimu sendiri. Kamu tahu, banyak orang mengira kelimpahan datang karena kerja keras. Mereka terus berlari, terus berjuang. Tapi anehnya, semakin mereka berusaha, semakin jauh rasanya rezeki itu pergi. Mereka lupa satu hukum besar dari alam semesta yang penuh tak bisa diisi. Seperti gelas yang meluap, tak peduli seberapa banyak air keberkahan dituangkan, semuanya hanya tumpah keluar. Dan begitulah manusia, kita ingin kebahagiaan baru, tapi masih menyimpan luka lama. Kita berdoa minta rezeki, tapi di hati masih ada ketakutan kehilangan. Kita ingin cahaya, tapi masih memeluk kegelapan masa lalu. Sahabat jiwa, tidak mungkin kamu menerima sesuatu yang baru jika tanganmu masih menggenggam yang lama. Untuk itu, Allah mengajarkan satu jalan sunyi. Kosongkan dirimu, karena hanya ketika ruang di dalammu hening, energi ilahi bisa turun dengan sempurna. Dan dari keheningan itulah kelimpahan sejati lahir. Bukan hanya harta, tapi juga kedamaian, kebijaksanaan, dan arah hidup yang jelas. Kamu siap, sahabat jiwa? Mari kita jelajahi 3 cara untuk menciptakan ruang kosong agar kelimpahan besar bisa masuk dalam hidupmu. Pertama, ruang yang paling sesak bukanlah kamar tidurmu, melainkan hatimu sendiri. Kamu tahu berapa banyak luka yang kamu simpan di sana, berapa banyak nama yang masih kau sebut dalam diam, berapa banyak kenangan yang masih menahan langkahmu di masa lalu. Semua itu adalah beban energi yang menutup jalan bagi rezeki dan ketenangan. Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya masuk. Tapi hanya jika kamu biarkan luka itu terbuka, bukan kamu tutup rapat dengan penyesalan. Melepaskan keterikatan bukan berarti melupakan, melainkan mengakui bahwa apa yang sudah terjadi adalah bagian dari takdir. Bahwa tidak semua orang harus bertahan dalam perjalananmu, bahwa kehilangan bukan hukuman, tapi pemurnian. Setiap kali kamu berkata dalam hati, "Aku ikhlas," ya Allah, kamu sedang menciptakan satu ruang kosong baru di dalam dirimu. Dan ruang itu akan segera diisi oleh ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Ketahuilah, Allah tak akan mengirim sesuatu yang besar pada hati yang masih dipenuhi kesedihan kecil. Maka lepaskan, sahabat jiwa. Relakan apapun yang tak lagi bergerak bersamamu, karena mungkin Allah ingin menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Kedua, mengosongkan ruang pikiran. Saat dunia di dalam kepala terlalu bising, sahabat jiwa, pernahkah kamu merasa lelah? Bahkan ketika tubuhmu tidak sedang bekerja, kamu duduk diam, tapi di dalam kepalamu ribuan suara terus berbicara tentang masa lalu yang belum tuntas, tentang masa depan yang belum datang, tentang ketakutan yang bahkan belum terjadi. Itulah penjara yang paling halus, pikiran yang tidak pernah berhenti. Pikiran yang terlalu bising menutup pintu bagi kebijaksanaan yang halus. Seperti air yang keruh, tak ada pantulan cahaya yang bisa muncul darinya. Maka untuk menerima kelimpahan, kamu harus menjernihkan air pikiranmu terlebih dahulu. Caranya bukan dengan berusaha melawan pikiran, tapi dengan belajar diam di tengahnya. Di zikir, meditasi, atau sekadar menarik napas dalam diam. Semuanya adalah bentuk dari membersihkan ruang mental. Bayangkan dirimu duduk di tepi danau. Angin
berhembus pelan. Dan setiap kali pikiran muncul, kamu hanya membiarkannya lewat, seperti daun kering yang mengapung di permukaan air. Tak perlu dikejar, tak perlu ditolak. Semakin sering kamu berlatih diam, semakin tajam kepekaan batinmu. Kamu mulai merasakan hal-hal yang dulu tak kamu sadari. Arah, firasat, dan bisikan lembut dari Sang Pencipta. Ibnu Arabi pernah menulis, ketika engkau diam, engkau mendengar yang selama ini berbicara dalam dirimu, bukan dari dunia, tapi dari Tuhanmu. Di titik itu, pikiranmu bukan lagi sumber kebingungan, melainkan alat untuk mengenali tanda-tanda ilahi. Dan dari keheningan itulah inspirasi, peluang, dan jalan rezeki terbuka dengan sendirinya. Karena kelimpahan sejati tidak datang dari usaha yang membabi buta, tetapi dari pikiran yang tenang dan selaras dengan arus semesta. Maka, sahabat jiwa, jika ingin menciptakan ruang bagi kelimpahan, belajarlah untuk diam. Karena dalam diam, kamu akan mendengar arah dari langit. Sekarang kita memasuki bagian terakhir, bagian yang paling sering diabaikan, padahal pengaruhnya nyata dalam aliran energi hidup kita. Ketiga, mengosongkan ruang fisik. Sahabat jiwa, ada rahasia yang jarang disadari manusia modern. Alam semesta merespons getaran dari tindakan kecilmu. Kamu mungkin berdoa setiap malam agar rezeki datang, tapi apakah ruang di sekitarmu sudah siap untuk menerimanya? Lihatlah kamarmu. Berapa banyak benda yang tak lagi digunakan, tapi masih kau simpan. Berapa banyak pakaian lama yang menumpuk, berdebu, tapi tak juga kamu relakan untuk pergi. Setiap benda menyimpan energi, dan energi yang tak mengalir akan menahan aliran yang baru. Rumah yang penuh dengan barang tak terpakai, seperti hati yang masih menyimpan masa lalu, tertutup, berat, dan sulit menerima yang baru. Dalam hikmah sufi, ada ungkapan, jika ingin menerima angin baru, bukalah jendela yang lama. Membersihkan ruang fisik bukan sekadar menata rumah, tapi mengirim pesan pada alam semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak, siap hidup dengan ringan, siap menyambut kelimpahan tanpa takut kehilangannya. Mulailah dari hal kecil. Sedekahkan pakaian yang sudah lama tak kau pakai. Bersihkan sudut ruangan sambil berzikir dalam hati. Niatkan setiap gerakan sapu sebagai bentuk penyucian energi. Kamu akan terkejut karena setelah itu hal-hal baru mulai datang tanpa rencana. Peluang muncul, hubungan membaik, dan hidup terasa lebih ringan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah respon dari ruang yang kau kosongkan. Sahabat jiwa, hidup ini tidak hanya tentang mengumpulkan, tapi juga tentang melepaskan. Seperti napas, kamu hanya bisa menghirup udara baru setelah menghembuskan yang lama. Begitu juga dengan energi, rezeki, bahkan cinta. Allah menciptakan hidup dalam ritme memberi, lalu mengambil, mengosongkan, lalu memenuhi. Dan siapapun yang menolak salah satu fase itu akan terjebak dalam stagnasi. Maka jangan takut pada kekosongan, karena di sanalah kehidupan mulai menulis bab baru untukmu. Rumi berkata, jangan menangis karena ruang yang kosong. Di sanalah angin akan bernyanyi untukmu. Biarkan dirimu kosong dari luka, dari kebisingan, dari benda-benda yang tak lagi bernyawa. Kosongkan agar Allah bisa mengisi ulang segalanya dengan sesuatu yang lebih indah, lebih besar, lebih tepat untuk waktumu. Dan ketika ruang itu terbuka, kamu akan merasakan sesuatu yang halus,
rasa tenang, seolah dunia sedang berpihak padamu. Itulah tanda bahwa kelimpahan mulai masuk. Sahabat jiwa, malam ini sebelum kau tidur, lihat sekelilingmu, lihat ke dalam hatimu, dan tanyakan dengan jujur, ruang mana dalam hidupku yang perlu dikosongkan hari ini? Karena kelimpahan bukan tentang meminta lebih, tetapi tentang menyiapkan tempat bagi apa yang ingin datang. Semoga cahaya ilahi menuntunmu malam ini, dan semoga setiap ruang kosong dalam hidupmu menjadi taman baru tempat rezeki, kedamaian, dan cinta tumbuh kembali. Wassalamualaikum.